Saudaraku, warga kelompok tani, dimanapun Anda berada di segala penjuru tanah air, ini adalah kebun buah pepaya varietas Kalina. Umur tanaman kira-kira hampir 10 bulan. Nampak lahan kurang bersih. Banyak tanaman gulma tumbuh sangat subur. Banyak sisa tanaman mati, bekas serangan penyakit, dan daun yang terinfeksi berserakan di lahan di sekitar pertanaman. Bisa disimpulkan seperti yang terlihat ini bukan sebuah kebun yang baik, dan sudah bisa dipastikan banyak patogen baik berupa jamur, bakteri maupun virus berkembang sangat cepat. Perlu ada kegiatan penting yang harus dilakukan di kebun ini, yaitu sanitasi, di mana sanitasi kebun buah ini bertujuan untuk menjaga kesehatan tanaman dengan harapan mengurangi resiko serangan hama dan penyakit. Sudah barang tentu ujungnya adalah meningkatkan produksi. Ada kegiatan lain yang sangat penting untuk dilakukan selain sanitasi, yaitu pemantauan secara berkala berupa pengamatan kebun secara rutin dari serangan atau gejala hama atau penyakit sejak dini, agar dapat dilakukan tindakan yang lebih awal sehingga kebun buah Anda akan tetap produktif dan sehat. Halo, selamat siang sahabat petani, warga kelompok tani dimanapun Anda berada di segala penjuru tanah air. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semuanya. Sahabat petani, saat ini saya sedang berada di Laboratorium Mikrobiologi PT Agri Kencana Perkasa di Kabupaten Klaten. Barusan mendapat sampel kiriman dari Bapak Kridoyono. Sepertinya Pak Kridoyono ini adalah pengusaha ya, pengusaha buah-buahan itu di Bandar Lampung. Jadi cukup jauh. Sahabat petani, buah pepaya yang dikirim kepada kami adalah buah pepaya varietas Kalina dari California yang sudah dikembangkan di tanah air kita di Indonesia. Kita tahu bahwa tanaman pepaya ini memang bisa tumbuh di segala tempat, di mana saja di tanah air kita, baik itu di dataran tinggi maupun di dataran rendah. Jadi semuanya bisa tumbuh subur, baik itu di daerah kering maupun di daerah basah, pada ketinggian berapapun. Kita tahu juga kandungan nutrisi pada buah pepaya ini memang luar biasa, terutama kandungan seratnya. Dan ini bermanfaat untuk kesehatan. Dan buah pepaya biasanya berbuah sepanjang tahun. Nah, inilah yang menjadikan buah ini disukai oleh banyak orang dan pasar sangat terbuka. Jadi hampir di segala tempat, hampir tidak ada di antara kita yang tidak suka dengan buah pepaya ini. Jadi hampir semuanya suka. Namun demikian, Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani dimanapun Anda berada, ada beberapa kelemahan. Tapi yang penting adalah tidak ada jaminan harga di pasar ya, terkait dengan buah pepaya ini. Jadi harga pepaya ini di tanah air ini naik turun. Jadi tergantung daripada ketersediaan pasar dan kebutuhan konsumen. Inilah yang kemudian menjadikan petani kurang menghargai bagaimana cara bercocok tanam yang baik atau cara budidaya yang baik sebagai petani roti atau petani buah pepaya. Sudah barang tentu di lapangan akhirnya terjadi banyak faktor kehilangan hasil yang disebabkan oleh organisme pengganggu tumbuhan atau hama dan penyakit. Juga terkait dengan unsur hara yang
masalah ini menjadi cukup tinggi di lapangan. Jadi banyak petani tidak memperhatikan itu. Sahabat petani, saya juga minta kepada Pak Kridoyono ya untuk mengirimkan video bagaimana kondisi pertanaman itu di lapangan sehingga kami bisa memprediksi kira-kira sampel yang dikirim kepada kami ini seperti apa. Ini sahabat petani, jadi sampel yang dikirim ke kami ini wujudnya sudah seperti ini. Jadi pepaya varietas California atau Kalina ini menunjukkan ada beberapa bercak-bercak yang membusuk. Jadi bercak-bercak yang membusuk. Dikirim ke kami sudah cukup lama sehingga lama di perjalanan ya, sehingga sudah muncul, ini adalah gejala lanjut, muncul miselia jamur. Sudah cukup parah. Ini termasuk juga memutih. Kami mencoba mengidentifikasi di laboratorium dan menurut analisa kami, tanaman atau buah pepaya ini terserang oleh penyakit antraknus atau busuk buah yang disebabkan oleh jamur Coledotrichum gloesporioides. Jadi Coledotrichum penyebab jamur yang tumbuh tidak hanya di buah, tetapi biasanya juga di batang, kemudian juga di daun, yang memunculkan gejala sudah barang tentu berbeda. Nah, biasanya tanaman pepaya yang disebabkan oleh jamur Coledotrichum ini atau kita istilahkan terserang penyakit antraknus ini ditandai dengan munculnya bercak. Munculnya bercak kecil-kecil di dalam buah, biasanya dalam buah begini, bercak kecil-kecil, kemudian bulat berwarna kecoklatan basah, kemudian jaringan mati dan melekuk ke dalam. Jaringan mati melekuk ke dalam, meluas gitu, menjadi berwarna abu-abu kehitaman dan muncul bintik-bintik berwarna orange pada permukaan buah. Dan apabila di dalam penyimpanan atau mungkin dalam pengiriman memunculkan gejala lebih lanjut, maka akan terjadi buah yang membusuk seperti ini, sampai keluar miselia jamurnya. Biasanya ini juga petani akan muncul gejala semacam ini apabila tanaman itu tidak dibersihkan, ya, tidak dikendalikan, dan kemudian disimpan. Di dalam penyimpanan pasti cepat membusuk seperti ini. 2, 3, 4 hari sudah pasti terjadi seperti ini. Ini yang terjadi pada buah. Jadi yang pada daun dan kemudian pada batang akan berbeda lagi. Beberapa faktor yang penting sebetulnya di dalam perkembangan penyakit ini antara lain adalah sudah barang tentu varietas yang rentan ya, yang tidak tahan. Kita tahu bahwa varietas California atau Kalina ini memang sangat rentan terhadap busuk buah atau antraknus ini. Jadi di lapangan itu hampir sebagian besar tanaman buah pepaya California atau Kalina ini pasti memunculkan gejala penyakit seperti ini. Jadi kalau tidak dikendalikan ya parah, akhirnya ini tidak bisa dikonsumsi. Di samping varietas yang rentan, biasanya di lapangan itu disertai adanya suhu tinggi atau kelembapan yang tinggi karena adanya curah hujan dan siang hari panas terik matahari, kemudian turun hujan sehingga terjadi perubahan kelembapan. Kelembapan tinggi akan menyebabkan perkembangan jamur ini menjadi sangat sempurna dan sangat cepat. Dan biasanya juga disebarkan oleh turun hujan, kemudian ada disertai angin, gitu. Jadi spora akan menyebar kemana-mana dan sudah barang tentu menular ke beberapa pertanaman yang lain. Saudaraku, warga kelompok tani, jadi saya ingin memberikan tips untuk pengendalian kaitannya dengan serangan penyakit antraknus atau busuk buah ini di pertanaman pepaya, khususnya varietas California yang sangat rentan. Kita tetap mengacu kepada pengendalian hama terpadu untuk mengedepankan teknik pengendalian preventif ya, pengendalian hama terpadu. Jadi yang pertama, sudah barang tentu faktor varietas menjadi sangat penting.
bagaimana kita memilih varietas yang tahan. Namun Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani, untuk memilih varietas yang tahan terhadap busuk buah antraknus ini memang tidak mudah. Sampai saat ini tidak diketahui banyak di lapangan varietas yang tahan. Sehingga unsur pengendalian yang lain menjadi penting. Yang kedua, tidak bertanam tumpang sari dengan tanaman inang alternatif. Sebagai inang alternatif daripada busuk buah atau cendawan Coledotrichum ini antara lain cabai, kemudian terong, kemudian ubi, umbi-umbian. Gitu. Jadi seyogianya kalau kita bertanam pepaya, khususnya apalagi varietas kalibernya, tidak tumpang sari dengan tanaman cabai, terong, ubi-ubian, dan lain sebagainya. Masih banyak varietas-varietas lain yang bisa menjadi tanaman alternatif inang untuk penyebab penyakit atau jamur. Kemudian yang ketiga, tidak menggunakan bibit dari tanaman terserang. Hindari mencari benih atau bibit dari tanaman yang terserang. Sehingga sumber benih harus dicari betul dari daerah-daerah yang clear dari hama dan penyakit. Dari daerah-daerah yang tidak terserang. Karena penyakit antraknus ini bisa terbawa melalui benih. Kemudian berikutnya adalah sanitasi. Nah, ini sanitasi menjadi sangat penting. Sanitasi kebun ini adalah membersihkan bagian-bagian tanaman yang terserang oleh hama atau terserang oleh penyakit. Barangkali berserakan di lapangan ya, menjadi banyak sisa-sisa begitu, itu harus dimusnahkan. Kemudian tidak boleh ada air tergenang di situ. Yang ini menyebabkan perkembangan jamur menjadi meningkat. Hindari juga tanaman terlalu rapat. Pada umumnya di lapangan yang ideal itu adalah 2 atau sampai 3 kali 3 meter. Ini yang ideal. Jadi kalau terlalu rapat nanti juga perkembangan spora jamur akan semakin cepat menular ke beberapa tanaman yang lain. Kemudian tidak kalah pentingnya di dalam pengendalian hama terpadu ini, aplikasi agen hayati menjadi unsur penting. Menggunakan agen antagonis. Nah, agen antagonis yang disarankan untuk pengendalian jamur Coledotrichum ini adalah trichoderma. Trichoderma dapat diperoleh dari beberapa laboratorium hama dan penyakit di hampir setiap wilayah karesidenan di seluruh Indonesia ini ada. Jadi minta info ke sana, Bapak, Ibu, dan sahabat petani untuk bisa mendapatkan trichoderma ini. Minimal penggunaan agen antagonis ini adalah meningkatkan ketahanan tanaman terhadap penyakit. Jadi mereka akan lebih bisa bertahan karena tumbuhnya jamur antagonis tadi. Kemudian berikutnya adalah kalau dirasa perlu, kemudian tingkat serangannya masih ada dan intensitasnya mencapai ringan atau mungkin sedang, dirasa perlu aplikasi fungisida ke seluruh tubuh tanaman, baik itu daun, batang, dan buah. Jadi aplikasi fungisida ke seluruh tubuh tanaman, cukup disemprotkan atau diaplikasikan secara berkala, katakanlah mungkin kalau tingkat keparahannya rendah ya seminggu sekali gitu, atau kalau tingkat keparahannya agak mendekati tinggi ya 3-4 hari sekali. Itu cukup mengendalikan. Dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan hasil positif. Beberapa bahan aktif mungkin bisa saya informasikan terkait dengan fungisida yang bisa digunakan untuk pengendalian antraknus ini adalah benomil, kemudian karbendasan, kemudian metil tifonat, kemudian tiobendasol, dan lain-lain. Jadi kita bisa minta info di beberapa kios pestisida. Kemudian berikutnya, tidak kalah pentingnya adalah perlakuan benih. Nah, ini perlakuan benih karena penyakit ini bisa dibawa melalui benih, sehingga perlu ada perlakuan benih dengan menggunakan fungisida. Kira-kira dosisnya hanya 2 gram per kilogram benih. Jadi 2 gram per 1 kilogram benih yang dibasahi. Ya, kemudian beberapa menit saja dan kemudian bisa ditumbuhkan.
di beberapa perbenihan. Demikian Ibu dan Bapak sekalian warga kelompok tani dimanapun Anda berada, mudah-mudahan informasi kami memberikan sedikit pemahaman dan membantu Ibu dan Bapak sekalian dalam mengendalikan penyakit antraknus ini yang di lapangan memang cukup marak. Terima kasih, selamat siang dan salam sukses untuk kelompok tani.